Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan praktikum embriologi. Kali ini topik praktikum kita embriologi katak pada fase metamorfosis. Tujuannya untuk mengamati perubahan yang terjadi pada embrio katak pada fase metamorfosis. Kita lanjutkan dengan alat dan bahan. Awetan basah, embrio katak, ya, fase metamorfosis. Kemudian gelas arloji, pipet tetes, mikroskop stereo. Kemudian kita juga menggunakan foto-foto perkembangan embrio katak hasil penelitian Su Hong Wang dan kawan-kawan tahun 2017 yang dipublikasikan pada jurnal Science Herpetological Research. Nah, dari foto-foto ini nanti kita sajikan gambaran perubahan perkembangan embrio katak pada fase metamorfosis. Sekarang kita lanjutkan ke pengamatan. Ya, kita ambil sampel embrio katak tahap metamorfosis. Nah, itu sudah dapat nampaknya ya. Ada 2 wulmon awetan basah berudu ya. Diamati di bawah mikroskop stereo. Amati di bawah mikroskop stereo. Ya, catat hasil pengamatan. Kalau perlu digambar. Beri keterangan. Ya, berikutnya ya, diamati lagi sampel berikutnya. Ya, dicatat lagi. Digambar atau di sketsa, beri keterangan, buat catatan kecil untuk nanti diorganisasi dalam bentuk tabel. Berikutnya, ya. Nah, demikian seterusnya ya, diamati sampai seluruh sampel awetan metamorfosis katak selesai kita amati. Sekarang kita mulai mengamati perkembangan embrio katak fase metamorfosis. Fase metamorfosis ini dimulai dari fase 19 sampai nanti terakhir fase 45. Kita mulai dengan fase 19. Merupakan fase pembentukan tunas ekor pertama. Berlangsung selama 1 jam 48 menit. Pada fase ke-19 ini terbentuk stomadium dan struktur somatik. Terjadi pemanjangan pigmentasi kuncup ekor pada bagian dorsal. Selanjutnya fase ke-20. Pembentukan tunas ekor tahap 2. Berlangsung selama 4 jam 13 menit. Pada fase 20 ini, bagian punggung dan perut sirip ekor sedikit berkembang. Ya. Nah, itu terlihat pada panah merah A dan B. Terlihat ujung ekor mulai melebar. Ya, ujung ekor mulai melebar. Ya, ini gambaran
perkembangan embrio katak fase 21. Fase 21 ini disebut juga dengan fase pembentukan tunas ekor tahap ketiga yang berlangsung selama 8 bukan 18 ya. Saya ulang. Berlangsung selama 8 jam 17 menit. Pada fase ke-21 ini terbentuknya sirip ekor yang sempurna dan terbentuk juga kloaka medial. Ya, terbentuk kloaka medial. Ya, sekarang fase 22. Fase pembentukan tunas insang berlangsung selama 10 jam 47 menit. Pada fase 22 ini, insang luar primer sedikit menonjol dan vesikula optik mulai muncul di kedua sisi kepala. Beberapa calon anggota renang juga mulai terbentuk ya, Namun di gambar ini calon anggota renangnya masih sangat kecil ya, sehingga tidak begitu jelas. Ya, yang jelas itu hanya panah merah A dan B. Ya, panah merah A dan B. Panah merah A menunjukkan insang luar primer mulai menonjol. Kemudian panah merah B menunjukkan munculnya vesikula optikus ya, atau vesikula optik di kedua sisi kepala ya. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan fase ke-23. Fase ke-23 ini merupakan fase pemanjangan insang luar yang berlangsung selama 12 jam 5 menit. Pada fase ini, insang eksternal primer mulai memanjang dan bercabang, dan insang eksternal sekunder mulai mengalami sedikit penonjolan. Mulut terbuka dengan mudah, dan beberapa embrio mulai menetas. Selain itu, terbentuk vesikula optik, dan individu lebih suka berbaring di bawah. Kita lihat B panah merah ya. Panah merah yang dikode dengan B itu menunjukkan pembentukan vesikula optik yang makin berkembang baik ya, makin berkembang baik. Kemudian insang luar primer makin menonjol di panah merah A ya. Jadi di panah merah A itu insang luar primer sedikit menonjol atau makin menonjol. Kita lanjutkan dengan fase ke-24. Pada fase ke-24 ini terjadi penyempurnaan insang luar ya, atau dengan kata lain insang luar terbentuk sempurna yang berlangsung selama 5 jam 56 menit. Pada fase ke-24 ini, insang luar primer mencapai panjang maksimum dan insang luar sekunder membentuk cabang. Vesikula optik menjadi lebih hitam dan mulut mulai dapat bergerak. Selain itu, berudu pada fase 24 ini cenderung berkumpul bersama-sama dengan kepala tegak. Ya, jadi belum berenang bebas ya, masih kepala tegak. Garis-garis dorsal hitam menjadi lebih jelas mulai dari kepala sampai ke ekor. Kemudian juga sirkulasi darah di ekor bisa dilihat di bawah mikroskop.
Ya, terlihat di sini juga masih bisa terlihat ya, ada sirkulasi darah di ekor. Panah bimerah, vesikula optik yang warnanya menjadi hitam. Ya, warnanya menjadi hitam. Berikutnya fase ke-25. Fase ke-25 ini merupakan fase perkembangan operkulum tahap 1 yang berlangsung selama 7 jam 19 menit. Pada fase ini, lipatan operkulum muncul dan epiderm menjadi transparan. Ya, mulai terbentuk lipatan operkulum. Fase 26. Pada fase ke-26 ini merupakan fase pengembangan operkulum tahap 1 menjadi tahap 2. Berlangsung 5 jam 10 menit. Pada fase 26 ini, lipatan operkulum terus berkembang dan mulai terjadi penutupan insang. Garis di sekitar insang makin bertambah. Fase 27. Pada fase ke-27 ini, perkembangan operkulum tahap 3 yang berlangsung selama 9 jam 40 menit. Pada fase ke-27 ini, mulut menjadi lebih besar dan bergeser ke sisi anterior kepala. Jadi bergeser ke arah depan kepala. Hati dapat diamati dari sisi ventral karena kulit di ventral transparan. Sehingga terang ya, bisa diamati organ dalamnya. Kita lanjutkan dengan fase ke-28. Ya, fase ke-28 ini merupakan fase penyelesaian atau pembentukan spirakel yang berlangsung selama 3 hari. Pada fase ke-28 ini, pembentukan spirakel yang terdapat di bagian tengah ventral belakang embrio ya. Jadi maksudnya spirakel terbentuk di bagian tengah ventral belakang. Dan embrio bisa menjaga keseimbangan di dalam air. Sel perak terdapat di bagian ventral belakang yang dibatasi oleh garis transparan. Berikutnya fase ke-29. Pada fase ke-29 ini merupakan fase pembentukan tungkai bagian pertama. Berlangsung selama 3 hari. Pada fase ini, tungkai belakang mulai membentuk kuncupnya, ya, terbentuk kuncup tungkai belakang. Kemudian juga terbentuk usus di bagian perut yang berbentuk spiral. Terlihat karena kulit di bagian perutnya transparan. Berikutnya fase ke-30. Pada fase ke-30 ini merupakan fase pembentukan tungkai tahap kedua yang juga berlangsung selama 33 hari ya, bukan 33 hari. Saya ulang. Fase ke-30 merupakan fase pembentukan tungkai tahap kedua yang berlangsung selama 3 hari. Pada fase ini, tunas tungkai belakang atau kuncup tungkai belakang terbentuk dengan panjang setengah dari lebar ekornya ya, setengah dari lebar ekornya. Pangkal ekor tentu saja ya.
Panjangnya setengah dari lebar ekor di daerah kuncup tungkai belakang ini. Itu ada di zoom lagi di bagian yang panah merah. Ya, sekarang kita lihat fase ke-31. Merupakan fase pembentukan tungkai tahap ketiga. Berlangsung selama 3 hari. Pada fase ke-31 ini, kuncup atau tunas tungkai belakang menjadi makin panjang, sehingga kira-kira sama panjang dengan lebar ekor di bagian terbentuknya kuncup tungkai belakang ini, ya. Itu yang di panah merah. Berikutnya fase ke-32. Fase ke-32 ini terjadi pembentukan sambungan lutut, ya, tungkai belakangnya yang berlangsung selama 2 hari. Panjang tunas tungkai belakang 1,5 kali dari lebar ekor di daerah tungkai belakang tersebut, ya. Dia kan berbatasan antara ekor dan bagian perutnya, ya. Ekor dan bagian perutnya itu di panah merah. Dan pada fase ini, sambungan lutut di tungkai belakang terbentuk sempurna, ya, terbentuk sempurna. Kita lihat fase 33, ya. Pada fase ke-33 ini, perkembangan kuncup kaki belakang makin berkembang baik, sehingga terbentuk kaki belakang yang berbentuk dayung, ya. Berbentuk dayung untuk berenang tentu saja. Proses pembentukannya berlangsung selama 3 hari. Pada fase ini, panjang kuncup kaki belakang makin melebar, dan di bagian ujung tungkai belakangnya berbentuk dayung, ya, untuk persiapan fungsinya sebagai alat untuk berenang. Fase ke-34. Pada fase ke-34 ini terjadi pembentukan jari kaki keempat dan kelima yang berlangsung prosesnya selama 3 hari. Jari keempat dan kelima muncul di ujung kaki dayung. Jadi yang awal terbentuk adalah justru jari keempat dan kelima. Itu di panah merah. Kita lanjutkan dengan perkembangan fase ke-35. Yaitu pembentukan jari ketiga yang berlangsung selama 2 hari. Pada fase ke-35 ini terbentuk jari ketiga dan 2/3 dari sirip ekor anterior mulai berkembang. Sementara 1/3 terakhir dari ekor tidak bersirip, ya. Jadi masih 1/3. Terakhir, jadi maksudnya 1/3 ujung ekornya masih belum ada sirip ekor. Kita lanjutkan dengan fase ke-36. Pada fase ke-36 ini terjadi pembentukan jari pertama dan jari kedua. Proses pembentukannya berlangsung selama 2 hari. Fase ke-36 ini, jari-jari kaki, ya, jari-jari kaki, maksudnya jari-jari pertama dan jari-jari kedua mulai terbentuk. Diferensiasi jari kaki selesai pada tahap ini dan muncul 5 jari kaki. Jadi seluruhnya ada 5 jari kaki, ya. Dengan jari terakhir yang muncul adalah jari pertama dan jari kedua. Selanjutnya fase ke-37.
Ini merupakan lanjutan dari pertumbuhan tungkai belakang tahap pertama. Berlangsung selama 3 hari. Pada fase ke-37 ini, jari kaki ketiga, keempat, dan kelima makin memanjang dan berselaput. Tetapi jari pertama dan kedua tidak berkembang dan tidak berselaput. Dua kaki belakang bisa dilihat dari bagian punggung. Itu yang dipanah merah. Kita lanjutkan fase ke-38. Fase ke-38 ini masih pertumbuhan tungkai belakang lanjutan atau tahap 2. Pertumbuhan tungkai belakang tahap 2 ini berlangsung selama 2 hari. Sekarang jari pertama dan jari kaki kedua mengalami pemanjangan di fase ke-38 ini. Dan kaki depan mulai mencapai lapisan terluar kulit pektoral yang transparan di bagian perut. Nah, mulai ada pembentukan kaki depan. Ya, mulai ada pembentukan kaki depan di fase ke-38. Sekarang kita lihat fase ke-39. Fase ke-39 ini terjadi pembentukan tuberkulum metatarsal yang berlangsung selama 2 hari. Pada fase ke-39 ini, tuberkulum metatarsal muncul dan sirip ekor mencapai sampai ujung ekor. Ya, jadi dengan kata lain, fase ke-39 ini terbentuk tuberkulum metatarsal, kemudian sirip ekor terbentuk sempurna sampai di ujung ekor. Pada bagian dorsal tungkai belakang berbentuk seperti huruf N. Berbentuk seperti huruf N. Sedangkan kaki depannya ditutupi oleh kulit pektoral yang transparan. Ya. Kulit pektoral transparan. Kita lanjutkan dengan fase ke-40. Pada fase ke-40 ini terjadi pembentukan tuberkel di bawah sendi digit yang berlangsung selama 3 hari. Tuberkel berkembang di jari kaki tepat di bawah sendi dan bentuk tungkai belakang lebih mirip anak katak. Ya, sudah mulai makin maju perkembangan tungkai belakang. Kita lanjutkan fase perkembangan ke-41. Pada fase perkembangan ke-41 ini terjadi involusi potongan ekor kloaka. Prosesnya berlangsung selama 2 hari. Potongan ekor kloaka mulai berubah di pangkal dan ekor sirip ujung mulai merosot. Kaki depan ditutupi oleh kulit dada transparan, kulit pectoralis transparan yang berbeda dan mencapai ke daerah di sekitar hati. Ya, kenapa? Karena hatinya tadi karena bagian perutnya transparan sehingga organ hati bisa terlihat. Kita lanjutkan fase ke-42. Pada fase ke-42 ini muncul kaki depan, berlangsung prosesnya selama 1 hari. Proses pembentukan munculnya kaki depan ini berlangsung selama 1 hari. Pada fase ke-42 ini, kaki depan muncul dari lipatan operkular, penyusutan kepala, resorpsi insang, dan ekor mulai merosot. Ya. Maksudnya ekornya mulai memendek. Saya ulang. Pada fase ke-42 ini, muncul kaki depan dari lipatan
operculum atau operkular sama. Kemudian juga fase ini mengalami penyusutan kepala, insang mengalami resorpsi, ekor mulai memendek. Mulut menjadi lebih lebar, dengan ujung mulut makin menjauh dari batas anterior mata. Ya, ini mulai sudah berkurang ciri berudunya ke arah makin banyak ciri kataknya. Kita lihat selanjutnya ya. Sekarang kita lihat perkembangan selanjutnya yaitu fase 43. Fase 43 ini merupakan degenerasi ekor tahap 2 yang berlangsung selama 1 hari. Kok langsung tahap 2 ya? Tahap satunya ikut di degenerasi ekor tahap satunya terjadi di fase 42 tadi. Ekor mulai memendek ya. Kemudian di tahap 43 ini degenerasi ekor tahap kedua. Ekor tadinya semakin berkurang panjangnya ya. Panjang ekor makin berkurang. Jari-jari kaki mulai berkurang juga. Bola mata mulai menonjol. Ujung lateral mulut mencapai bagian bawah anterior mata dan spirakel lenyap. Ya, spirakel lenyap. Ini tahap 43. Sudah makin berbentuk katak. Ya, kita lanjutkan tahap atau fase ke-44. Pada fase ke-44 ini disebut juga dengan degenerasi ekor tahap 3. Prosesnya juga berlangsung selama 1 hari. Pada fase ini ekor terus-menerus memendek. Ya. Ekor terus-menerus memendek. Makin mulai hilang ya. Dan ujung lateral mulut mencapai bagian bawah posterior mata. Jadi bagian mulutnya memendek. Ya, sekarang fase terakhir dari perkembangan metamorfosis katak ya, fase ke-45. Merupakan fase metamorfosis sempurna. Ekor benar-benar menghilang. Berudu atau kecebong benar-benar berubah menjadi anak katak. Terjadilah metamorfosis sempurna. Nah, itulah tadi perkembangan metamorfosis katak yang dikutip dari hasil penelitian Su Hong dan kawan-kawan tahun 2017. Dengan spesies kataknya adalah Microhyla piscives. Silahkan berdasarkan hasil penelitian Su Hong dan kawan-kawan ini tahun 2017, silahkan Anda organisasi data, buat gambar, beri keterangan, kemudian juga buat tabel perkembangan sesuai dengan keterangan di video ini ya. Diskusikan dengan teman Anda untuk membuat laporannya. Bandingkan dengan perkembangan tahap awal sebelumnya yang kita sebut, kita istilahkan dengan perkembangan tahap pre-metamorfosis ya. Sedangkan yang ini adalah perkembangan tahap metamorfosis.
Demikian tadi praktikum metamorfosis pada katak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.